Selamat pagi, selamat dari Selasa tanggal 9 November 2021. Mengawali hari ini di Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Semoga suasana pesta dan kegembiraan serta kebahagiaan juga senantiasa dirasakan oleh Anda semua di pagi hari ini. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga kabarnya penuh dengan sukacita. Semoga kita semua juga merasakan sukacita itu dalam kesehatan. Semoga juga dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan juga dibebaskan dari kebencian kepada sesama. Yang mungkin masih ada pagi hari ini perasaan benci dan juga perasaan yang masih mengganjal, khususnya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin kita bisa mengawalinya dengan membangun niat untuk berdamai dengan dia. Hari ini di hari Selasa tanggal 9 November 2021 bertepatan dengan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Kita semua akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, kalau misalnya kita pernah punya pengalaman atau pernah merasakan pengalaman di saat kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada orang yang kita cintai atau memberikan hadiah kepada orang yang spesial bagi kita, maka biasanya kita akan dipusingkan dengan memilih dan juga menimbang-nimbang hadiah apa yang kira-kira bisa dia terima, lalu nantinya akan berguna dan akan memberikan kesan yang spesial kepada si penerima tersebut. Mulai kita akan berpikir dan mencari apa kesukaannya, atau juga bertanya-tanya apa yang jadi kebutuhannya sekarang ini. Dan biasanya kita akan berusaha untuk membelikan sesuatu yang spesial. Walaupun mungkin harganya tidak murah, ada yang lalu berusaha untuk menabung lebih dulu, atau bisa jadi lalu mengambil kebutuhan lain hanya untuk memberikan sesuatu yang spesial kepada orang yang kita cintai. Hari ini kita bersama juga diajak untuk merenungkan bagaimana sikap Yesus di saat ia berjumpa dengan banyak orang yang berdagang atau berjualan di sekitar bait Allah. Dalam sebuah kebiasaan, dalam sebuah peribadatan di waktu-waktu tertentu, orang Yahudi akan datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran, entah itu sapi, entah itu domba, entah itu lembu atau merpati, sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka masing-masing. Dalam tradisi awalnya, sebetulnya mereka itu harusnya merawat sendiri ternak yang akan dikurbankan. Mengapa? Karena di saat mereka merawat sendiri ternak yang dikurbankan,
dikurbankan, maka di sana ada perasaan kasih karena memang sudah merawat dari kecil sampai si ternak ini berkembang, tumbuh menjadi ternak yang mungkin gemuk, lalu menjadi ternak yang disayang karena setiap hari dikasih makan, mungkin kandangnya juga dibersihkan, dan ini lalu harus dipersembahkan. Maka yang dipersembahkan kepada Allah sebetulnya tidak hanya seekor merpati, tidak hanya seekor lembu, tidak hanya seekor sapi atau seekor domba, tetapi lebih dari itu, yaitu sesuatu yang muncul dari hatinya, sesuatu yang ia cintai, yang ia kasihi, yang selama ini dirawat lalu diberikan sebagai persembahan yang indah kepada Tuhan. Itu adalah awal mulanya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena perjalanan menuju ke bait Allah itu lumayan jauh, maka kalau orang harus membawa ternaknya dari rumah, dikhawatirkan nanti di jalan lalu kesusahan untuk menuntun, atau takut nanti di jalan lalu ternak itu menjadi capek, nanti mati, atau bahkan menjadi tidak layak untuk dipersembahkan. Dan melihat peluang ini, banyak orang di Yerusalem lalu berinisiatif untuk menjual hewan-hewan kurban supaya orang yang dari tempat jauh lalu tidak kerepotan, tidak kesulitan. Motivasi awalnya pasti baik. Tetapi di saat motivasi awal itu yang baik lalu berubah menjadi sesuatu yang buruk, di saat orang lalu mulai menaikkan harga. Kemudian yang kedua, mungkin kualitas dari hewan ternak itu lalu tidak sebaik yang sebelum-sebelumnya. Lalu orang berpikir tidak lagi yang utama, yang pertama adalah kualitas atau hati yang dipersembahkan dari kurban itu. Orang menjadikannya sebagai sebuah formalitas dan justru malah menjadikannya sebagai satu hal yang buruk karena motivasinya bukan mempersembahkan, tetapi motivasinya adalah ekonomi, mencari keuntungan, atau mungkin para pembeli juga banyak yang tertipu dengan situasi kurban atau hewan kurban yang dibawa. Maka saudari-saudara sekalian, dalam hidup kita semua diajak untuk lalu berkurban. Tetapi kurban yang utama dan pertama bukan barang atau sesuatu yang kita kurbankan. Yang kita kurbankan adalah pertama dan utama bagaimana niat hati kita untuk memberikan kepada Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan melihat justru pada niat dan juga hati yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga kita semua dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik yang selalu memanggul salib di dalam perjalanan harian kita juga sadar bahwa kita selalu dihadapkan pada kesempatan untuk berkurban, bahwa kita diajak untuk selalu memaknai perjalanan dan pelayanan hidup kita dalam dinamika harian sebagai sebuah kurban. Dan jangan sampai kurban kita menjadi sia-sia, usaha dan niat baik kita menjadi sia-sia karena kita menjalaninya hanya sebagai sebuah formalitas, tapi tidak ada hati yang kita tambahkan di sana. Selamat untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 9 November 2021. Semoga di dalam setiap pekerjaan, hal-hal baik yang kita lakukan, kita menyertakan hati kita yang senantiasa memberikan kasih kepada apapun yang kita kerjakan. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan, dan semanggi, semangat pagi hari ini.